Melawan Vietnam di tanggal 21 dan tanggal 26. Coach Sintayong memaparkan memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena modal instan PSSI dan ST. Timnas Indonesia versus Vietnam jadi ujian. TC Perdana Tom HCS, begini faktanya. Modal instan PSSI dan ST. Timnas Indonesia versus Vietnam jadi ujian. TC Perdana Tom HCS. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam, 21 Maret 2024. Tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong saat ini berada di dasar klasemen grup F hanya dengan 1 poin. Mereka sebelumnya kalah 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 melawan Filipina pada pertandingan yang digelar pada November 2023. Dalam hal peringkat FIFA, Vietnam memiliki posisi yang lebih unggul berada di peringkat ke-105, sedangkan Timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-142. Publik Vietnam sedang khawatir dengan kondisi tim mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Mereka sebelumnya berada di posisi ke-94 atau bahkan dalam 100 besar, namun sekarang mengalami penurunan peringkat. Kekhawatiran publik Vietnam wajar karena mereka masih harus menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi Timnas Indonesia 2 kali, pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam telah meraih 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya. Mereka menang 2-0 melawan Filipina, 16 November 2023, sebelum kalah 0-1 dari Irak, 21 November 2023. Timnas Vietnam mulai serius mempertimbangkan pertemuan dengan Timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Mereka berusaha untuk tidak kehilangan poin agar dapat setidaknya menduduki posisi runner-up di bawah Irak untuk melaju ke babak ketiga. Jika mereka kalah pada bulan Maret nanti, Vietnam akan memberikan Timnas Indonesia tambahan 6 poin, yang tentunya akan semakin mempersulit situasi mereka. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk penampilan Timnas Indonesia nanti. Dengan skuad yang ada sekarang, apakah Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, yang notabene-nya adalah raksasa Asia Tenggara, atau justru Vietnam mampu mengubur habis-habis mimpi Timnas Indonesia di GBK? Patut kita nantikan hasilnya teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Selain 2 pertandingan melawan Timnas Indonesia, Vietnam juga akan menghadapi Filipina, 6 Juni 2024, dan Irak, 11 Juni 2024. Berikut ini adalah ulasan modal terbesar armada Shin Tae-yong dalam menghadapi Vietnam. Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, ini menjadi perbincangan bagi publik Vietnam karena mereka akan bertanding di stadion dengan kapasitas 80.000 penonton dalam situasi tekanan dari pendukung tuan rumah. Beberapa pemain Vietnam menyatakan bahwa mereka tidak masalah menghadapi atmosfer stadion yang ramai dengan kehadiran banyak penonton, namun hal ini membuat mereka agak segan untuk pertandingan nanti. Harga tiket yang bervariasi dan pertandingan yang digelar pada malam hari akan semakin meningkatkan antusiasme para pendukung di tanah air. Tiket termurah dijual seharga Rp100.000, sementara yang termahal adalah Rp750.000. Sebelumnya, tiket eksklusif presale telah habis terjual sebanyak 12.000 lembar. Angka tersebut berpotensi untuk meningkat lagi dan tentu akan meningkatkan semangat para pemain Timnas Indonesia untuk bertanding di depan para pendukung. Hasil Piala Asia 2023 telah menjadi cermin bagi Vietnam.
Dari 3 kekalahan dalam fase grup, pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi sorotan karena menjadi satu-satunya pertandingan di mana Vietnam gagal mencetak gol, berbeda dengan pertandingan melawan Irak dan Jepang. Timnas Vietnam mengalami periode yang sulit selama Piala Asia 2023. Mereka kalah dalam 3 pertandingan fase grup, melawan Jepang, 2-4, Indonesia, 0-1, dan Irak, 2-3. Vietnam tidak ingin menelan kekalahan lagi saat bertandang ke Indonesia. Mereka memiliki misi balas dendam setelah gagal meraih kemenangan pada Piala Asia 2023. Di sisi lain, kemenangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi Vietnam. Kini, Shin Tae-yong tentu mengincar kemenangan kedua atas Vietnam dalam tahun yang sama. Pihak Vietnam terus mengeluarkan pernyataan sebelum mereka bertandang ke Indonesia. Suara yang paling santer terdengar adalah sindiran terhadap keberadaan beberapa pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Hal tersebut dimulai oleh bek Duduiman yang mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki 11 pemain naturalisasi, padahal sebenarnya hanya 8. Dia bahkan menyindir apakah mereka akan bertanding melawan Indonesia atau Belanda. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, Tran Anh Tu, juga menyinggung keberadaan pemain naturalisasi di Indonesia. Belakangan ini, timnas Indonesia telah memperkuat diri dengan kedatangan sekitar 10 pemain naturalisasi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Vietnam, ujar Tran Anh Tu seperti dilansir dari laman VFF. Hal ini menunjukkan tekad mereka yang sangat besar, terutama dalam konteks Vietnam yang juga mengalami banyak cedera. Namun, Vietnam memiliki semangat yang baik. Hal tersebut membuat Ketum PSSI Erick Thohir memberikan respons dengan mengatakan bahwa hal tersebut wajar karena Vietnam sedang bingung melihat perkembangan pesat timnas Indonesia. Pendapat Mimin adalah bahwa pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian yang penting bagi kedua tim. Timnas Indonesia perlu meningkatkan performa mereka setelah hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Vietnam akan berusaha untuk memperbaiki penampilan mereka setelah hasil yang kurang menggembirakan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kedua tim akan berusaha keras untuk meraih kemenangan demi memperbaiki posisi mereka dalam klasemen grup. Selain itu, komentar dan sindiran terkait pemain naturalisasi menambah elemen menarik dalam pertandingan ini. Setelah Bambang Pamungkas pensiun pada tahun 2012, rasanya tidak ada lagi penyerang timnas Indonesia yang bisa membuat lawan gentar. Bukti empirisnya, pada Piala AFF 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021, dan 2022, tidak ada pemain Indonesia yang masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak. Thailand dan Vietnam menjadi dominan. Pada masa lalu, pernah ada era di mana penyerang Indonesia begitu tajam. Gendut Doni Christiawan, Bambang, Ilham Jayakesuma, dan Budi Sudarsono adalah beberapa pemain yang pernah meraih sepatu emas Piala AFF. Muncul dua pertanyaan retoris. Berapa banyak pemain Indonesia yang berposisi sebagai penyerang di Liga 1? Mengapa tidak ada penyerang tajam dalam timnas Indonesia saat ini? Di Liga 1 2023-2024, hampir hanya ada 25 hingga 30 pemain yang bermain sebagai penyerang. Bahkan, hanya 2% dari jumlah tersebut yang bermain secara rutin sebagai pemain inti. Bahkan, dari jumlah yang sedikit itu, banyak pemain yang awalnya berposisi sebagai penyerang, kini dominan bermain sebagai winger atau gelandang. Salah satunya adalah Ezra Walian. Dari sedikit penyerang yang ada, Dedik Setiawan menjadi yang paling produktif dengan 9 gol. Kemudian, ada Ramadan Sananta yang mencetak 8 gol hingga pekan ke-29. Meskipun Stefano Lillipali telah mencetak 11 gol, posisinya bukan sebagai penyerang. Pemain Borneo FC ini biasanya bermain sebagai winger atau second striker. Minimnya gol dari pemain lokal tidak lepas dari banyaknya penyerang asing. Setiap klub Liga 1 memiliki 2 penyerang asing, yang membuat penyerang lokal mendapat sedikit waktu bermain. Situasi ini memaksa pelatih klub untuk menyesuaikan kualitas pemain. Penyerang akhirnya dimainkan sebagai pemberi umpan, seperti winger atau gelandang. Namun, keberadaan banyak penyerang asing bukanlah satu-satunya penyebab. Ada faktor lain yang membuat sedikit penyerang muda tumbuh menjadi pemain hebat di usia dewasa.
Dalam dekade terakhir, penyerang muncul ke permukaan karena menjadi andalan di timnas Indonesia di level usia. Namun, kualitas mereka menurun saat bersaing di klub, kalah dari penyerang asing. Mukhlis Hadining, penyerang Indonesia U19 saat juara Piala AFF U19 2013, dan Marinus Wanewar, penyerang Indonesia U22 saat juara Piala AFF U22 2019, adalah contoh kecilnya. Meskipun menjanjikan pada usia muda, mereka tenggelam begitu memasuki dunia profesional. Jika tidak karena cedera, mereka tidak mampu bersaing dengan pemain lainnya. Selain itu, semakin jarang penyerang muda muncul di kompetisi. Salah satunya adalah Ramadan Sananta yang mencuat saat membela PSM Makassar. Sananta beruntung bertemu dengan pelatih yang perhatian terhadap pemain muda, Bernardo Tavares. Namun, jika bertemu dengan pelatih pragmatis seperti Stefano Cugura, situasinya akan berbeda. Melihat dari Liga 1 2023-2024, ada beberapa nama yang berpotensi menjadi harapan penyerang Indonesia. Selain Sananta, ada Hoki Caraka, Bagus Kahvi, dan Rabbani Tasnim. Namun, mereka harus berjuang keras. Saat pemain lain hanya berlatih 2 jam sehari, mereka harus berlatih 3 jam sehari. Mereka memerlukan perjuangan lebih untuk menonjol. Ketidakadanya kompetisi di level usia muda juga berpengaruh. Penyerang muda yang menonjol pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk berkembang karena tidak adanya kompetisi. Saat ini, paradigma harus berubah. Penyerang tajam harus muncul dari kompetisi, bukan dari timnas. Ini adalah tugas PSSI untuk mewujudkannya. Pendapat Miming dalam situasi seperti ini, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, penting bagi PSSI dan klub-klub sepak bola Indonesia untuk fokus pada pengembangan pemain muda, khususnya penyerang, melalui program pelatihan yang berkualitas dan kompetisi yang teratur di tingkat usia muda. Kedua, klub-klub Liga 1 perlu lebih berani memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda, termasuk penyerang, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman dan berkembang di level profesional. Ketiga, perlu ada perencanaan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pemain asing di posisi penyerang, sehingga lebih banyak kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain dan berkembang. Terakhir, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program pengembangan pemain serta mengidentifikasi bakat-bakat potensial yang bisa menjadi penyerang tajam di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas penyerang Indonesia baik di level klub maupun timnas. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi Timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024, sebelum bertandang ke Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, 5 hari kemudian. Dari 28 pemain tersebut, 8 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, termasuk Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Choyaon, Mark Klok, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Sementara itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih dalam proses naturalisasi dan dijadwalkan untuk mengambil sumpah kewarganegaraan RI pada pekan depan. Kedua pemain ini akan absen dalam pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Vietnam, namun dipersiapkan untuk pertandingan kedua setelah proses naturalisasi selesai. Berikut adalah prediksi starting 11 Timnas Indonesia jika semua pemain telah melakukan naturalisasi saat melawan Vietnam dalam pertemuan kedua. Dalam formasi 3-4-2-1 yang telah dipersiapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, 3 bek akan diisi oleh pemain naturalisasi. Jay Itzes akan menjadi bek tengah kanan, Jordi Amat bek tengah, dan Justin Hubner sebagai bek tengah kiri. Elkan Bagot bisa menjadi pelapis. Justin Hubner tidak perlu lagi diposisikan sebagai gelandang tengah karena Tom Haye, yang lebih berpengalaman, akan mengisi posisi tersebut bersama dengan Ivar Jenner di lini tengah. Di sisi sayap, posisi wingback akan diisi oleh Sandy Walsh di kanan dan Nathan Choyaon di kiri. Sedangkan di lini depan, Ragnar Oratmangun akan memberikan warna baru sebagai gelandang serang kiri bersama Marcelino Ferdinand. Pada posisi nomor 9, Rafael Stuik akan kembali dipercayakan. Namun demikian, Stuik bukanlah penyerang murni dan bisa bergantian dengan Ragnar Oratmangun sebagai striker Timnas Indonesia.
Starting 11 Timnas Indonesia full naturalisasi versus Vietnam. Timnas Indonesia, 3-4-2-1 Nadeo Argawinata, Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Pendapat Mimin adalah bahwa penggunaan pemain naturalisasi dalam Timnas Indonesia adalah langkah yang menarik dan kontroversial pada saat yang bersamaan. Meskipun membuka peluang untuk meningkatkan kualitas tim dengan pemain berpengalaman dari luar negeri, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang identitas dan pengembangan pemain lokal. Penting bagi manajemen tim untuk menjaga keseimbangan antara memanfaatkan keahlian pemain naturalisasi dan memberikan kesempatan bagi bakat-bakat muda Indonesia untuk berkembang dan berkontribusi pada level internasional. Selain itu, transparansi dan integritas dalam proses naturalisasi serta komitmen terhadap pembinaan pemain lokal harus tetap menjadi prioritas. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, baru saja bergabung dengan klub J1 League, Cerezo Osaka. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjam dari Wolverhampton Wanderers selama semusim hingga akhir Desember 2024. Pergantian Hubner dari Wolves ke klub kasta tertinggi Liga Jepang itu diumumkan melalui media sosial klub pada Selasa, 12 Maret 2024. Cerezo Osaka mengumumkan bahwa bek Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama satu musim dari Wolverhampton Wanderers FC, tulis Cerezo Osaka. Pemain ini terpilih untuk mewakili Indonesia di babak kedua kualifikasi Asia Piala Dunia 2026 FIFA. Periode pemanggilannya adalah dari 17 hingga 27 Maret, dan dia akan bergabung dengan tim setelah menyelesaikan tugasnya di tim nasional, tambahnya. Justin Hubner menjadi salah satu dari pemain yang dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menghadapi Timnas Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Kedua tim dijadwalkan untuk menjalani 2 pertandingan di kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. 5 hari kemudian, giliran Timnas Indonesia yang akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi juru kunci grup F dengan 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dilakoni. Hasil tersebut diperoleh setelah Indonesia kalah 1-5 dari Timnas Irak pada 16 November 2023 dan bermain imbang 1-1 melawan Timnas Filipina, 21 November 2023. Karena akan membela tim Merah Putih terlebih dahulu, Justin Hubner harus menunda debutnya. Bek yang lahir pada 14 September 2003 itu baru akan melakukan debut bersama Cerezo Osaka pada pekan kelima J-League 2024. Pertandingan pertamanya akan melawan Shonan Bellmare. Laga ini akan berlangsung di Odoko Sakira Stadium pada Sabtu, 30 Maret 2024. Duel kedua tim diperkirakan akan berlangsung ketat. Melihat dari 5 pertemuan terakhir, kedua tim cenderung seimbang. Cerezo Osaka memenangkan 2 kali, Shonan Bellmare unggul 2 kali, dan sekali berakhir imbang. Ia akan dapat bermain di J-League 2024 pada pekan kelima melawan Shonan Bellmare pada 30 Maret. Hubner akan menjadi pemain Indonesia pertama di J-League, terang Cerezo Osaka di media sosial klub. Saat ini, Cerezo Osaka berada di posisi ketiga klasemen sementara J1 League 2024. Tim yang dijuluki Sakura itu mengumpulkan 8 poin dari 4 pertandingan. Sebelum pindah ke Jepang, Justin Hubner adalah kapten Wolves U21. Dia telah bermain sebanyak 47 pertandingan dan mencetak 4 gol serta memberikan 1 assist di Liga Inggris U21. Kepindahannya ke Cerezo Osaka menandai kenaikan kelasnya ke kompetisi senior. Bek yang lahir di Den Bosch, Belanda, hampir melakukan debut di Premier League ketika dipromosikan ke tim utama pada akhir tahun sebelumnya. Namun, Justin Hubner belum mendapat kesempatan untuk tampil di Liga Inggris 2023-2024. Keputusan untuk pindah ke negeri Sakura sebenarnya merupakan langkah yang tepat. Di sana, dia diharapkan mendapatkan lebih banyak waktu bermain dibandingkan saat berada di Wolverhampton Wanderers. Jasa Hubner sangat dibutuhkan sebagai pengganti bek Cerezo Osaka, Ryosuke Shindo, yang absen karena cedera hamstring. Menurut pendapat Mimin,
Langkah Justin Hubner untuk bergabung dengan Cerezo Osaka merupakan keputusan yang baik. Pindah ke J1 League memberinya kesempatan untuk berkembang sebagai pemain sepak bola dengan mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dan berbeda. Selain itu, menjadi bagian dari timnas Indonesia juga akan membantu meningkatkan kualitas permainannya dan memperluas jangkauan karirnya. Dengan kondisi seperti ini, Hubner memiliki peluang besar untuk menjadi pemain yang berpengaruh baik di klub maupun di level internasional. Penyerang keturunan cetak hat-trick bersama NEC Nijmegen U21. Apakah penampilan gemilang Mauro Zijlstra ini akan menarik perhatian Shin Tae-yong sehingga ia dipanggil ke timnas Indonesia? Belakangan ini, Shin Tae-yong aktif mencari pemain berkualitas keturunan Indonesia di luar negeri. Beberapa nama sudah berhasil direkrut dan menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Namun, tampaknya Shin Tae-yong masih membutuhkan pemain yang dapat menjadi andalannya di lini serang timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda masih sering kekurangan ketajaman dalam sejumlah pertandingan. Saat ini, Mauro Zijlstra muncul sebagai pertimbangan bagi Shin Tae-yong. Striker berusia 19 tahun ini baru saja menampilkan performa gemilang bersama NEC Nijmegen U21 di Belanda. Bermain melawan PEC Zwolle U21 di venue Sportpark de Elschov pada Sabtu, 16 Maret 2023 malam WIB, Mauro Zijlstra sukses mencetak hat-trick atau 3 gol. Kontribusinya membantu NEC Nijmegen U21 meraih kemenangan telak dengan skor 5-0. Mauro Zijlstra, 19, mencetak hat-trick saat NEC U21 mengalahkan PEC Zwolle U21, tulis akun Instagram Voetbal Indonesia, Minggu, 17 Maret 2024. Dengan kemenangan besar tim hari ini, satu lagi batsman di kompetisi U21, lanjutnya. Meskipun masih berusia muda, 19 tahun, Mauro Zijlstra memiliki darah Indonesia dari ayahnya. Nenek dari pihak ayahnya lahir di Bandung, Jawa Barat. Tentunya, Mauro Zijlstra menjadi sosok yang layak diperhitungkan. Kini kita menantikan kelanjutan karir dari Mauro Zijlstra. Apakah dia akhirnya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Pendapat Mimin adalah bahwa Mauro Zijlstra memiliki potensi yang menjanjikan sebagai tambahan bagi timnas Indonesia. Performa gemilangnya bersama NEC Nijmegen U21 menunjukkan bakat dan kualitas yang dapat membantu memperkuat lini serang timnas. Dengan adanya upaya Shin Tae-yong untuk mencari pemain berkualitas keturunan Indonesia di luar negeri, Zijlstra bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan. Namun, proses naturalisasi dan integrasi ke dalam timnas akan menjadi faktor penting bagi perkembangan karir Zijlstra serta kontribusinya bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan.